Shalom, selamat malam buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Sekalipun kita tidak boleh bersama-sama melakukan ibadah di gereja kita di Gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Cipayu, pada malam hari ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah di rumah kita masing-masing lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan melalui video ini. Kita percaya tidak mengurangi kasih Allah. Dan marilah kita bersama-sama akan buka Alkitab kita. Kita akan membacakan firman Allah yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang kasih. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, saudaraku, karena kasih itu adalah salah satu sifat dari Allah. Kasih menjadi dasar yang membentuk hubungan Allah dengan manusia. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-9 mencatat di sini, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa bukti kasih Allah kepada manusia itu adalah Dia telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, nama Yesus adalah nama yang ajaib dan nama yang tidak pernah berubah. Dan Dia datang ke dunia untuk menggantikan kita menjadi hukuman atas dosa-dosa kita. Dan kematiannya memberi hidup kepada kita yang percaya kepadanya. Dan ini bukan karena kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, kata firman Tuhan tadi, tetapi justru Allah lah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, kalau kita baca di dalam ayat 11 ini, ayat 10 sampai ayat 11 di sini katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, Allah yang telah terlebih dahulu mewujudkan kasih-Nya bagi saudara dan saya lewat kematian-Nya, dan Dia datang dari surga yang mulia kepada dunia ini supaya kita
tidak binasa oleh karena dosa perbuatan kita. Nama Yesus adalah nama yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan hal ini sesuai dengan arti namanya, yaitu penyelamat. Ia datang membawa damai sehingga hubungan antara Allah dan manusia terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah yang telah menjalin persekutuan dengan kita dan juga memelihara kita, juga yang membela kita sehingga kita menang dan lebih dari pemenang. Dialah Allah yang sedemikian rupa mengasihi kita sehingga kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi situasi dunia yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah kita merespon kasih Allah itu? Nah, saudara kekasih, kita harus hidup di dalam kasih. Di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang ke-37, mari kita sama-sama bacakan firman Tuhan. Di sini dikatakan ayat 22 dari pasal 22 ayat 37 dan sampai ayat 39 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih, dari ayat ini kita boleh lihat bahwa mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan yang kedua dikatakan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebab dikatakan di dalam firman Tuhan Yohanes 3:16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah dinyatakan bagi saudara dan saya. Dia datang kepada dunia supaya kita beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Surga, itulah yang dijanjikan Allah bagi saudara. Nah, saudara kasih, yang kedua adalah sukacita. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 4, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, bersukacita adalah warna hidup orang beriman. Sukacita adalah identitas hidup orang Kristen. Sukacita adalah kebiasaan orang-orang pengikut Kristus. Dan dia harus selalu hidup dalam ucapan syukur yang ditandai dengan sukacita dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada semua jemaat, termasuk para diaken, penilik jemaat, dan teman-teman si pelayannya. Semua orang percaya harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan.
Bersukacita senantiasa dalam segala hal berarti bersukacita baik dalam suka maupun duka, dalam kekurangan dan kelimpahan, dalam kesusahan maupun kesenangan. Susah atau senang harus senantiasa bersukacita. Itulah kehidupan orang yang percaya. Sukacita itu adalah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya. Bagaimana caranya supaya kita dapat atau supaya kita bisa mendapatkan sukacita dari Tuhan? Yang pertama, saudaraku yang kekasih, adalah kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Haleluya. Sebab sumber dari sukacita itu adalah Allah sendiri. Jadi kita harus menjadikan hidup kita bagaikan pohon yang di tepi aliran sungai yang selalu mengalir dan tidak pernah mengalami kekeringan. Dia selalu merambatkan akar-akarnya. Demikian setiap kehidupan kita. Kita harus mendekat dari sumber sukacita itu. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kekristenan kita bukanlah hanya ditentukan pada hari Minggu saja, tetapi kita harus intim hidup setiap hari dengan Tuhan. Sukacita yang diberikan Tuhan itu sangatlah berbeda dengan yang dari dunia dan tidak bisa tergantikan oleh apa. Sukacita yang daripada Allah itu tidak akan bisa dibayar dengan harga apapun. Oleh karena Allah mengasihi saudara bukan dari harta dunia, tetapi pengorbanannya itu darah Kristus yang telah dicurahkan bagi saudara dan saya. Sehingga pada hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, hidup yang berdampak. Nah, saudara kekasih, supaya kita dapat bersukacita dalam kehidupan kita, kita harus menjadi kehidupan yang berdampak. Banyak orang hidup hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan kita hidup hanya bagi diri kita. Tetapi kita harus hidup berdampak dimanapun kita berada dan dapat membantu berbagai hidup dengan orang lain. Saling memberi. Apalagi jika kita membawa mereka kepada Tuhan. Sukacita dalam diri kita tidak akan bisa terbayar oleh uang sebesar apapun. Sebab sukacita itu berasal dari Tuhan. Amin. Salah satu yang dapat membuat kita tetap kuat adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Nah, sebab dalam hidup ini kita perlu bersukacita. Makin kita bersedih hati, berduka terlalu lama, itulah yang membuat kita tidak mudah bangkit. Kita bisa saja bersedih sepanjang hari, tetapi bisa juga memilih bersukacita. Kita bisa saja sedih karena kekurangan, tetapi masih bisa memilih bersukacita di tengah keadaan pas-pasan. Kita dapat memilih di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi saat ini. Kita tetap dapat bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dikatakan Filipi pasal yang keempat, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya.
Biar susah saudaraku, asal senang. Ambil keputusan tetap punya sukacita di tengah kesulitan di dalam kehidupan kita ini. Kita bisa senang bukan hanya karena harta, tetapi apa yang ditentukan oleh Allah, tetap bersyukur. Sukacita adalah obat yang lebih manjur daripada obat apapun. Haleluya. Dan yang terakhir adalah damai sejahtera. Kasih, sukacita, damai sejahtera itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Karena dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 2 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kata kasih karunia dengan damai sejahtera tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab damai sejahtera, kata ini memiliki kekuatan yang tidak terpikirkan. Kasih karunia Tuhan yang membuat kita bisa melayani Tuhan. Nah, saudaraku kasih, mengapa anugerah Tuhan sering terhambat bagi saudara dan saya? Nah, yang membuat terhambat kasih anugerah Tuhan itu datang kepada kita karena kita tidak mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, saya katakan gereja kalau tidak bertumbuh dengan damai sejahtera, gereja tidak akan kuat. Tuhan sudah menubuatkan ke depan akan terjadi goncangan demi goncangan, dan kita semua tidak dapat mengatasi dan mencegah semuanya. Oleh sebab itu kita harus membangun apa yang di dalam kita, yaitu damai sejahtera yang daripada Tuhan. Stres itu adalah sumber penyakit, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita harus memiliki damai sejahtera dalam diri kita. Dalam Roma pasal 16 ayat 20 dikatakan di sana, semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ada amin? Tuhan adalah sumber damai sejahtera yang akan menghancurkan iblis. Kata menghancurkan artinya setan digiring oleh Tuhan seperti debu yang hilang. Dalam firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan gentar, jangan takut, jangan bimbang menghadapi dunia. Damai sejahtera Allah lampaui segala akal pikiran. Bapak Ibu Saudara kekasih, ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sehari sebelum ia mati. Tuhan Yesus tahu kapan ia harus menanggungkan penderitaan dan mengetahui kapan ia mati. Dan pada saat penderitaan akan datang, ia mengucapkan perkataan ini, yaitu damai sejahtera ku tinggalkan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih, damai sejahtera memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena damai sejahtera tetap tenang di tengah-tengah badai. Tuhan Yesus pernah mengajak murid-murid ke Galilea. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Di dalam Markus pasal yang keempat ayat 35 di sana dikatakan bahwa murid-murid adalah seorang nelayan yang berpengalaman, tetapi ketika ada badai,
datang menerpa mereka ketakutan, mereka ragu, mereka bimbang. Tetapi Tuhan Yesus tetap senang, tetap tenang di tengah-tengah badai, dan itulah damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara kekasih, milikilah damai sejahtera yang daripada Tuhan, karena Ia dapat memberikan kekuatan kepada kita di tengah-tengah badai pergumulan kehidupan. Oleh sebab itu, hiduplah dalam kasih Tuhan, dan jagalah hati kita, agar damai sejahtera senantiasa memerintah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, menjadi kekuatan dapat menolong kita di dalam pergumulan kehidupan kita. Haleluya. Amin.